Abstraknya belum, dokter. Untuk pendahuluannya, latar belakang, penyakit gagal ginjal kronis adalah suatu keadaan kesehatan berupa penyusutan laju, penyaringan maupun filtrasi ginjal sepanjang 3 bulan atau lebih. Ini untuk dari prevalensi WHO-nya, dok. Terus eh, ada yang dari Indonesia juga, lalu ada yang dari Lampung. Untuk dari RSUD Ahmad Yani ada 112 pasien hadir rutin, pasien yang mengalami anemia 12 pasien. Ini untuk teori anemianya sama gagal ginjal kronisnya. Lalu eh, mini proyek ini relevan dengan kompetensi SPKKLP dalam beberapa aspek dari segi pasien center care. Mini project manajemen GGK dengan anemia berbasis keluarga ini memfokuskan kebutuhan pasien dan keluarganya serta keterlibatan keluarga dalam pengambil keputusan tentang pengelolaan GGK dengan anemia. Identifikasi masalah penderita GGK. Dok, saya tanya dulu ya dok. Kalau data yang di rumah sakit tempat dokter sudah ada belum ya dok? Di apa Itu dok namanya yang di 100. latar belakang yang mana ya dok? Ini dok yang di RSAY 112 pasien pada bulan Maret berjumlah 12 pasien dok. Oh, yang anemianya yang 12 itu ya dok ya. Iya, dok. Oke, itu yang di lama. Dok, terus dari 12 itu berarti kan ada 12 dari 100 berapa tadi ya? 120-an gitu ya. Iya. Itu dia tuh anemianya sudah berapa lama gitu dok? Di, udah dokter udah lihat belum di rekam mediknya? Biasanya gini sih dok, kadang dia anemia, kadang untuk screening berikutnya enggak gitu dok. Tapi maksud saya dia tuh udah ini kayak kayak berulang gitu. Iya dok. Yang 12 itu ya dok ya. Iya. Oke oke. Oke dok. Terus Boleh lanjut dok tadi identifikasi masalah. identifikasi masalahnya, penderita GGK yang mengalami HD rutin seringkali mengalami komplikasi anemia berulang. Anemia berpengaruh pada kualitas hidup dan harapan hidup pasien GGK dan berkaitan dengan rasa lelah dan kelemahan otot. Pada kondisi yang berat dan jangka panjang dapat meningkatkan resiko hipertrofi ventrikel kiri, jantung, dan progresi GGK lebih cepat menjadi tahap akhir, serta meningkatkan angka mortalitas. Hal ini dapat meningkatkan angka readmisi rawat inap pada pasien GGK dengan anemia, sehingga meningkatkan biaya kesehatan dan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Banyak pasien GGK yang belum memahami cara pengelolaan GGK supaya tidak mengalami komplikasi anemia, sehingga perlu edukasi dan pendampingan terhadap pasien dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan serta peran keluarga dalam pengelolaan GGK dengan anemia. Tujuan umumnya mewujudkan pelayanan holistik dan komprehensif pada penderita GGK yang menjalani HD rutin untuk mencegah komplikasi anemia berulang dan meningkatkan peran serta keluarga dalam keterlibatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis keluarga. Tujuan khusus yang pertama, melaksanakan screening HB pada pasien GGK yang menjalani HD rutin secara berkala. Kedua, melaksanakan edukasi gizi
dan pendampingan kepada pasien GGK dengan anemia dengan keluarganya untuk pengelolaan gizi dan nutrisi yang adekuat untuk mencegah anemia berulang. Ketiga, mengurangi angka kejadian anemia berulang pada pasien GGK yang menjalani HD rutin di RSI Metro, sehingga dapat mengurangi beban biaya kesehatan. Untuk manfaatnya, bagi peserta RKL, memperoleh pengalaman langsung dalam mengaplikasikan PCC Holistic Care, Continuum of Care, FOMC dalam pengelolaan pasien GGK dengan anemia yang menjalani HD rutin. Kedua, meningkatkan keterampilan dan melakukan edukasi kesehatan dan komunikasi dengan pasien dan keluarganya. Ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai aspek epidemiologi dan pencegahan komplikasi pada pasien katastrofik, terutama pasien GGK. Keempat, hasil mini project ini dapat dipakai sebagai acuan dalam program perencanaan lanjutan kegiatan RKL dan bahan evaluasi kinerja peserta RKL sekaligus dapat menjadi acuan program penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan di wilayah kerjanya. Bagi pasien dan keluarga, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien dan keluarga tentang pentingnya pengetahuan gizi dan pemenuhan nutrisi yang adekuat untuk penderita GGK yang menjalani HD rutin. Kedua, mengurangi kejadian anemia berulang. Kayaknya sinyalnya ya dok ya. Maaf dok, baru mati lampu DRS dok. Saya lanjutkan lagi ya dok. Iya dok. Kalau kalau Gimana dok? bagus, Putus-putus dokter. Halo dokter. Ya dok, iya maaf. dok. Putus-putus dokter. Dok, suara tuh jelas nggak? Atau di yang lain suara saya jelas nggak ya dok? Ya sudah dok, sudah jelas dok. Oh iya. Dokter Ardiana kalau Ya gimana dokter? saya tulis di chat aja ya dok. Oh iya dok. Silakan dilanjutkan dok. Untuk pasien dan keluarga, satu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien dan keluarga tentang pentingnya pengetahuan gizi dan pemenuhan nutrisi yang adekuat untuk penderita GGK yang menjalani HD rutin. Yang kedua, mengurangi kejadian anemia berulang pada pasien GGK yang menjalani HD rutin sehingga menurunkan resiko komplikasi yang timbul akibat transfusi darah berulang pada pasien. Yang ketiga, meningkatkan peran keluarga sebagai support system bagi pasien untuk mendampingi dan mendukung pasien dalam pengelolaan penyakitnya dan menjalani aktivitas keseharian pasien.
Manfaat bagi RSUD Ayani Metro yang pertama meningkatkan pelayanan kesehatan yang holistik dan komprehensif kepada pasien GGK yang menjalani HD rutin untuk mencegah komplikasi anemia berulang. Yang kedua, mengurangi kejadian anemia berulang pada pasien GGK yang menjalani HD rutin sehingga dapat menekan biaya kesehatan akibat transfusi darah dan readmisi rawat inap. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan penyakit GGK dengan anemia sehingga terjalin sinergi antara tenaga kesehatan dan keluarga untuk meningkatkan program kesehatan terutama dalam intervensi gizi. Yang untuk bagi stakeholder, yang pertama, hasil mini project ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi Dinas Kesehatan Kota Metro dan Provinsi Lampung dalam menyusun kebijakan dan dalam penata laksanaan penyakit GGK dengan anemia berbasis keluarga. Yang kedua, hasil mini project ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi fasilitas kesehatan di wilayah Kota Metro dan Lampung yang memiliki pelayanan HD rutin dalam menyelenggarakan edukasi kesehatan dan program pelayanan kesehatan yang berbasis keluarga untuk pasien GGK yang menjalani HD rutin agar tidak terjadi komplikasi anemia berulang. Untuk pelaksanaannya, rancangan proyeknya yang pendekatan yang dilakukan pertama, melakukan screening dengan melakukan pemeriksaan darah rutin secara berkala untuk pasien GGK yang menjalani HD rutin. Yang kedua, membagikan kuesioner pada pasien GGK yang menderita anemia untuk mengevaluasi asupan gizi pasien tersebut. Yang ketiga, menginput hasil kuesioner dan menganalisis asupan nutrisi pasien dengan menggunakan Nutrisurvey kepada setiap pasien yang mengalami komplikasi anemia pada penderita GGK yang menjalani HD rutin. Keempat, memberikan edukasi gizi kepada pasien dan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat sesuai kebutuhan pasien. Kelima, memberikan edukasi kepada keluarga pasien untuk meningkatkan peran serta mereka sebagai support system bagi pasien dalam penyelenggaraan kesehatan dan pendampingan pasien dalam aktivitas keseharian pasien. Untuk lokasi dan waktu, mini project ini dilaksanakan di RSUD Ayani Metro, Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 14 April 2025 sampai 5 Mei 2025. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam mini project ini dilakukan teknik pengambilan sampel dengan total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua karena jumlah populasi kurang dari 100. Dengan demikian, sampel yang diambil dalam mini project ini adalah seluruh pasien GGK yang menjalani HD rutin yang masuk dalam kriteria anemia saat screening darah rutin yang dilakukan pada bulan Maret yang berjumlah 12 orang. Bentuk kerjasama antar profesi dalam mini project ini, yang pertama, dokter dan perawat dapat bekerja sama dalam mengembangkan perawatan yang komprehensif untuk pasien GGK yang menjalani HD rutin dengan memantau kedisiplinan pasien dalam melakukan terapi HD rutin sesuai jadwal, minum obat rutin secara teratur, dan melakukan screening secara berkala. Yang kedua, dokter dan ahli gizi dapat bekerja sama dalam menentukan status gizi, mengembangkan rencana diet yang tepat untuk pasien GGK yang menjalani HD rutin, serta melakukan edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang adekuat sesuai kebutuhan pasien, dan peran serta keluarga sebagai support system pasien. Untuk pelaksanaannya sebagai berikut. Pengajuan bulan Maret, penyusunan proses proposal minggu keempat Maret dan 1 April, pelaksanaan mini project minggu kedua dan ketiga April, analisis pengelolaan data minggu keempat April, penyusunan laporan Mei minggu pertama. Alur kerja yang dilakukan, yang pertama identifikasi masalah dan pengumpulan data awal.
yaitu mengumpulkan informasi tentang pengelolaan anemia pada penderita GGK, melaksanakan screening darah rutin. Dari screening tersebut didapatkan sampel populasi yang akan dilakukan edukasi dan intervensi dalam program mini project ini. Yang kedua, penyusunan materi edukasi dan rencana intervensi. Berdasarkan identifikasi masalah yang signifikan, disusun materi edukasi tentang gejala, pencegahan, pengobatan, dan pengelolaan anemia pada GGK. Yang ketiga, pelaksanaan edukasi dan penyuluhan kesehatan. Dilakukan sesi edukasi interaktif bagi pasien dan keluarga tentang pengelolaan penyakit GGK yang menjalani HD rutin supaya mencegah terjadinya anemia berulang. Yang keempat, pemberian intervensi langsung. Pasien GGK yang menjalani HD rutin di RSAY yang masuk dalam kriteria anemia yaitu di bawah 8, HB di bawah 8, ini dilakukan sesi wawancara dan pengisian kuesioner untuk menganalisis status gizi dengan Nutri-Survey, serta memberikan pendampingan dan edukasi tentang pemberian gizi dan diet yang tepat bagi pasien tersebut. Untuk monitoringnya, dilakukan monitoring berkala untuk mengukur efektivitas intervensi melalui konsultasi berkala pada sesi jadwal HD rutin. Hasil proses kontrol tersebut diantaranya HB di atas 8 pada screening darah rutin berikutnya dan pemenuhan nutrisi secara adekuat pada saat penilaian Nutri-Survey berikutnya. Keenam, penyusunan laporan dan rekomendasi. Setelah intervensi berjalan, dilakukan analisis hasil program dan penyusunan laporan akhir yang mencakup temuan serta rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan program manajemen anemia pada GGK yang menjalani HD rutin yang berbasis keluarga. Sudah, dokter. Oke, dok. Sampai di tujuan. Coba dok dari tujuannya. Tujuan yang pertama, melaksanakan screening HB pada pasien GGK yang menjalani hemodialisis rutin secara berkala. Dok, ini sebetulnya kalau di tempat dokter sudah berjalan belum ya dok? Kalau yang screening Sudah, HB dok. Cuman 2 sudah. bulan sekali, dokter. Saya Oh, itu. usulin per bulan, 1 bulan sekali gitu, dok. Oh gitu. Tapi kalau dari BPJS-nya nggak masalah ya dok ya? Apa siapa tahu memang 2 bulan itu karena dari BPJS apa gimana itu dok? Itu sih lebih ke stakeholdernya ya, dok, bagian manajemennya, dok. Kalau Oh, BPJS-nya nggak masalah karena itu include dari ininya. sebenarnya bisa ya dok ya kalau dia Ya, di setiap bulan di screening ya. bisa, dok. Hmm. Oke, berarti setiap bulan mungkin ya dok ya Ya, ditulisnya ya karena kalau berkala di tempat dokter udah berkala tapi berkalanya 2 bulan sekali gitu kan ya kita mungkin ditulis setiap bulan gitu ya. Kemudian melaksanakan ini eh, kalau yang edukasi gizi ini belum berjalan sih, dok. ya ini kan belum ya dok ya. Nah, saya tuh sebenarnya dok kan kalau pasien anemia pada pasien gagal ginjal itu kan masalahnya kan biasanya nggak cuma dari asupan makanan ya dok ya. Jadi kayak misalnya masalah eh, hormon juga Ya, gitu kan. Terus juga masalah misalnya mereka itu eh, kan kalau suntikan eritropoietin itu setiap mau HD dapat ya dok ya. betul.
Itu kan Ada memang, screeningnya sih dok. oh Mas, nggak selalu tiap ada ya dok ya. Hanya ada yang dok ini aja yang membutuhkan ini. aja ya. Iya, jadi setiap 6 bulan itu di screening SI, TIBC itu nanti berapa persennya gitu. Kalau memenuhi kriteria baru dapat ininya, Oh gitu. Oh, eritropoietinnya. jadi jadi nggak semua pasien itu pasti dapat rutin ya dok ya. Iya dok. Kemudian kalau yang 12 orang ini dok, mereka itu biasanya memang sudah dapat apa gimana ya dok? Iya dok, sudah dapat eritropoietin Yang juga dua dok. belas orang ini sudah dapat terapinya ya dok ya. Terus kalau salah pasien pasca HD itu dok kan selesai HD itu mereka apakah ada kayak mendapatkan apa ya dok misalnya apa vitamin B12 atau asam folat atau apa gitu dok untuk pencegahan Kalau anemianya. per pasiennya itu mm, dapat obat rutin dok. Cuman dia harus kontrol ke poli. Itu dapat Hmm, asam folat dokter. dapatnya asam folat ya dok ya Iya. yang Biasanya asam folat, pasti. yang bikarbonat sama kalsium. Berarti kalau yang untuk anemianya yang asam folat itu Iya. setiap itu pasti dapat atau tadi dok harus datang ke Kalau poli dulu. setiap pasien, kalau dulunya dapat dok dari paketan dari HD, cuman mulai bulan Maret kemarin udah dipindahkan jadi ke poli dokter. Jadi harus ke poli dulu baru dapat obat rutinnya itu gitu. Jadi maksud saya gini dok, saya tuh sebenarnya mungkin kita sebelum kita memutuskan untuk memberikan, jangan edukasi ya dok ya, mungkin konseling gizi ya. Nanti Iya. bahasa dokter mungkin tulisnya konseling ya dok. Sebelum kita memberikan konseling gizi, maksud saya adalah mungkin kita perlu menggali sebetulnya pada pasien yang 12 orang ini, faktor dia mengalami anemia berulang itu sebetulnya apa saja gitu ya dok ya kayak siapa tahu selain dari asupan makanan, mereka juga tadi yang saya tanyakan itu kan saya pengen tahu apakah dia sebetulnya apakah selama ini kalau dapet asam folat itu diminum atau enggak gitu ya dok ya. Kalau erythropoietin kan disuntikin ya, itu kan tergantung ini ya dari pelayanan kesehatan ya yang memberikan. Nah, apakah misalnya mereka itu obat yang diberikan itu mereka minum teratur atau enggak gitu. Selain dari faktor makanan. Terus kalau kondisi lain saya nggak tahu ya dok. Kira-kira ada nggak kondisi lain dok yang bisa menyebabkan 12 orang ini tuh rentan anemia? Dok, kadang ada yang kalau kalau HD itu kan disedot darahnya, diambil, dicuci terus dikembalikan gitu. Yaitu ada tapi ya sedikit sih dok. Tapi Apa? maksudnya itu nggak Jadi terlalu banyak lah kalau yang nggak terbuang lah gitu signifikan ya dok gitu ya. ya dok. Eh, Maksudnya kayak kalau kondisi kesehatan lain nggak tahu ya dok bisa sepertinya ada underlying disease lain apa yang bikin dia lebih rentan anemia gitu pada 12 orang ini. Ya ada yang kalau komplikasi dari gagal ginjalnya bisa jadi gastritis uremicum sih dok. Jadi perdarahan melena gitu bisa. Itu biasa kalau HB yang turun sekali biasanya terjadi seperti itu gitu. Ya, jadi maksud saya sebelum kita memberikan konseling gizi tadi ini dok ya mengidentifikasi ya faktor yang menyebabkan pasien ini mengalami anemia berulang. Jadi tadi mungkin kita mau mencari apakah dari sisi makanannya bagaimana, terus tadi konsumsi asam folatnya gimana gitu ya dok ya, atau ada masalah lain atau tidak ya masalah kesehatan lain yang ada atau tidak. Nah baru nanti terus dokter kan memberikan konseling gizi em, em,
Terus juga maksud saya kalau siapa tahu ada yang memang ternyata mereka tuh selama ini nggak konsumsi rutin gitu obat untuk tambah darahnya. Jadi mungkin kita juga perlu edukasi tentang konsumsi obatnya gitu ya dok ya. Jadi eh, bisa maksud saya seperti itu. Nah, untuk saya memperjelas lagi aja, Dokter Adriana tuh jadi akan ke 12 orang ini ya dok ya? Atau nanti Iya, mau dok. pilih berapa orang dari 12 orang? Ya, 12 orang nggak apa-apa, dok. 12 orang. Apa boleh dikecilkan lagi, dok? Kalau boleh ya bisa. Itu sih, Dengan saya tuh senang hati, dok. sebenarnya sih kalau kemarin dengar Dokter Isti bilang dua aja boleh dok ya. Ya Saya kalau cuma ini, boleh ya dua aja dengan senang hati, dok. tapi jangan dua lah ya dok ya. Kemarin saya dokter Iya. Dian, saya bilang lima lah, jangan dua banget gitu ya. Takutnya kok dua banget gitu ya, mentang-mentang dibilang dua boleh. Maksud saya gini dok, saya kalau memang mau 12 ya alhamdulillah ya bagus. Cuma kan nanti dokter akan ada mau bikin ini ya, perhitungan nutri surveinya ya. Iya. Itu apakah mampu mengerjakan atau akan memberatkan? Itu aja sih dok, makanya saya nanya lagi gitu. Ya kalau boleh diperkecil minimal berapa, dengan minimal itu saya dengan senang hati, dok. Kalau kemarin minimalnya katanya dua ya. Kalau kalau kita dengar sama-sama ngomongnya gitu ya. Cuma saran saya sih jangan dua banget lah dok ya. Kalau memang itu tadi Ya, kalau memang 5 dokter gitu, dok. Apa 3? kalau dokter ya kayaknya lima kali ya dok ya. Kalau Iya, dokter iya, dok. Amanda memang kayaknya sanggup sih 12 ya bagus gitu ya. Nanti tadi total sampling gitu ya. Nah Jadi atau itu kita jadi apa, dok? Kalau mama 5 gitu jadinya nah, itu purposif nanti namanya sampling, ya, dok. purposive sampling aja dong. Jadi kita ambil gitu aja. Jadi nanti dicari yang memang problemnya itu adalah ternyata memang penyebabnya itu lebih ke pola makan. Terus kalaupun ada yang dengan konsumsi obat yang kurang teratur, ya nggak apa-apa sih dok. Jadi maksud saya, siapa tahu dari 12 itu ada yang punya kondisi lain yang memperberat kondisinya, yang nggak menjadi fokus intervensi kita, ya udah kita keluarin dulu misalnya. Jadi kita pilih yang memang sesuai dengan rencana intervensi kita. Kemudian, nanti dok, dokter akan memberikan konseling itu pada saat dia datang HD, apa Iya, gimana dok. itu? Iya, dok. Pas datang ke HD kan seminggu 2 kali, dok. Jadi Jadi masih pertama masih kita ketemu. wawancara dulu ya, ngumpulin data dulu gitu. Iya, Ngumpulin data dulu pertemuan pertama. Terus iya, nanti di pertemuan kedua baru mau melakukan intervensi ya. Tapi setelah pertemuan pertama tuh susun dulu ya dok ya rencana intervensinya. Karena eh, kayak misalnya konseling gizi kan mungkin harus menghitung ya kebutuhan per orang. Bisa jadi berbeda-beda kan dok ya tergantung kondisi status gizinya juga ya. Jadi nanti dokter sebelum memberikan intervensi tolong diperhitungkan dulu kebutuhan gizinya gitu ya. Terus misalnya kalau orang AGGK ini kan pasti kita mau nah dok ada nggak sih yang hasil labnya itu kita punya hasil lab kayak misalnya kadar albumin, rasio albumin. itu biasanya kalau di itu sih, dok, dirawat inap baru, kalau membutuhkan baru di itu, kalau di rawat jalan HD-nya nggak dicek, dok. Oh, jadi kalaupun dia anemia ini nggak dicek ya dok ya. Kalaupun dia misalnya dia anemia sering nih, terus kita Enggak, nggak dok. ngecek ya gitu ya. Apa bisa nggak ya dok? Misalnya di untuk yang mau kita intervensi ini, misalnya kita cek dulu gitu ya, sehingga nanti kita tahu nih dia nih rasio albuminnya berapa ya. Jangan-jangan memang oh jadi kita pas memberikan terapi gizinya kita tahu gitu sarannya memang oh dia nih masalahnya ada hipoalbuminemia masalah gitu dong. Oh, ya nanti dicoba ditanyakan ke manajemen ya, dok, apa bisa boleh include atau Kalau tidak. dari HD bisa nggak gitu ya dok yang ngasih rekomendasi untuk
pemeriksaan albumin. Iya dok. Kalau memang dia bisa, jadi dokter sebelum intervensi itu udah dapet juga profil labnya dia gitu kan. Jadi kita udah tahu nih, ini kalau mau terapi gizi, dokter nanti edukasinya fokusnya makanan, pola makannya apa gitu kan ya yang mau kita anjurkan. Iya dok. Jadi nanti kalau memang sudah setiap orang disusun ya dok kebutuhan per orangnya berapa. Mungkin itu masuk di dalam ini ya langkah-langkahnya coba dok di dalam langkah-langkahnya dok. Ini ya Yang rancangan pertama ini ya dok ya. membagikan kuesioner, terus menginput hasil kuesioner dan Ini menganalisis asupan screening nutrisi. melakukan pemeriksaan darah rutin. Yang di pemeriksaan darah rutin ini mau dilihat apa dok? HB terus HB aja dok, DL HB. aja. Jadi HB, leukosit, trombosit. Kemudian berarti nanti di situ yang mau dipakai HB-nya ya. Iya, Kemudian ya tadi ya dok kalau memang memungkinkan ya iya dok. pemeriksaan albumin gitu ya. Kemudian membagikan kuesioner untuk mengevaluasi asupan gizi. Nah ini mungkin kuesioner untuk dokter mau apa? Food record. Iya dok. Food record ya. Mungkin ditulis dong. Jadi untuk food record, kemudian nanti berarti berapa hari dong? 1 minggu ya dok. Apa 3 hari Tiga, cukup nggak dok? 3 hari aja cukup. Nanti dokter minta dia isi 3 hari. Kemudian nanti kan berarti misalnya kayak dia datang HD, terus nanti HD berikutnya itu jaraknya ada nggak dok 3 hari? Jadi kalau hari Senin berarti pasangannya Senin Kamis dok. Kalau Berarti pas saya Jumat, 3 hari ya. iya dok, pas dok. Selasa, Jadi maksud Jumat, Rabu, Sabtu. atau Kamis dok ngasihnya supaya nanti ada yang hari kerja ada hari libur. Jadi Oh iya. misalnya Sabtu Minggu ketemu Senin kan udah pas di dia ngisi. Nah itu eh, jadi dikasih dulu nanti terus hasilnya itu kan terus dokter mengevaluasi ya hasil input ke Nutri Survey. Kemudian kan oh sebelum screening itu dok selain screening kan dokter harus mengumpulkan data pasien yang ininya ya dok ya yang untuk menyusun family foldernya itu ya jadi yang untuk analisis holistiknya pada pasien itu kan juga perlu mengumpulkan informasi ya, untuk membuat rekam medis holistiknya. Jadi itu dia setelah screening atau sebelum dok? Awal dong. Jadi Screeningnya itu kan untuk nentuin nyaring siapa yang mau diwawancara oh dok. yang di screening itu jadi belum tentu yang 12 itu gitu ya dok ya. Iya Maksud saya dok. 12 saja Semua pasien atau itu orangnya. kan di screening dulu Oh, HB-nya. oke oke oke. Yang diambil itu Jadi baru maksudnya yang dari HB-nya di 100-an bawah itu semua 8. dicek ragu dulu. Iya dok. Oh, oke oke. Berarti yang kedua ya dok. Berarti ya kalau gitu nah, berarti yang kedua baru kita membuat ini ya rekam Membuat medis holistik rekam medis holistik. dari pasien yang mengalami anemia berulang. Terus baru bagi kuesioner intervensi konseling gizi gitu ya dok ya. Dan kalau memang ternyata mereka juga ada problem pada pola pengobatan ya mungkin konseling gizi dan apa, pengobatan gitu ya dok ya konsumsi apa minum obat. Kemudian memberikan edukasi pada keluarga pasien untuk oh eh, intervensi konseling gizi ini langsung dok mestinya langsung ke pasien dan
keluarganya sih gitu kan. Jadi kita satu kali memberikan itu ada pasiennya, ada keluarganya. Jadi yang keenam dihapus saja, Dok. Hmm. Iya, jadi kan nanti peran pas keluarganya, misalnya minggu depan udah mulai menyaring nih ya siapa-siapa untuk screening anemianya kan ya. Berarti maksud saya kalau kita mulai di awal Mei, paling tidak Kalau akhir Mei pakai gitu ya. screeningnya itu pakai yang bulan akhir Maret kemarin bisa ya, Dok? Oh, udah ada yang hasil lab yang Iya, sebelumnya ya, iya, Dok. akhir Maret. Iya. Oke, nggak Awal apa-apa sih Mei dok. bisa. Nggak apa-apa sih dok kalau mau pakai yang itu. Iya, Dok. Dan kan nanti identifikasi pasiennya mengumpulkan data dari pasien yang teridentifikasi anemia ya berarti. Hmm. Oke, mungkin gitu aja dok masukan dari saya untuk Iya. dokter Ardi. Makasih, Dok. Sama-sama dok. Izin berarti Alef ya dok, ngaji ya dok. Silakan dok. Dokter Ardiana izin minta share Ya, screen. ya. Udah bisa ya, Mbak? Siap. Nuwun di. Sama-sama, Mbak. Izin dok, bentar ada yang ketok-ketok. Silakan dok. Dokter Diana izin yang kemarin ada revisi itu Alef direvisi minta tambahan data jumlah pasien dari Indonesia, Provinsi Lampung, lalu Lampung Utara, lalu ke Puskes Kota Bumi 2 gitu ya dokter ya kemarin. Jadi ini Indonesia ini kemarin ikutan yang kemarin terus dapat tambahan dari teman-teman Dinkes Provinsi. Jadi ini dokter, Indonesia saat ini merupakan negara dengan estimasi kasus dan kematian tertinggi kedua di dunia berdasarkan hasil dari laporan Global Tuberculosis Report 2023. Pada tahun 2023 diestimasi 10,8 juta orang sakit TB. Di tingkat global, India menyumbang TBC terbesar paling tinggi 28 juta orang sakit TBC. Di Provinsi Lampung, ada pada urutan ke-12 di tingkat nasional untuk capaian penderita TB di tahun 2024. Dinkes Provinsi Lampung 2024. Data capaian total TB 2024 di Provinsi Lampung 31.302 orang sakit TBC. Lampung Utara menduduki peringkat ke-6 di Provinsi Lampung dengan jumlah 2.069 orang sakit TBC. Dinkes Prof 2024. Terus data capaian TB 2024 di Lampung Utara 1.184 orang sakit TBC. Sedang di Puskesmas Kota Bumi 2 ada pada urutan pertama di Lampung Utara dengan jumlah 106 orang sakit TBC di 2024. Begitu dokter tambahannya dokter. Yang kemarin. Jadi di Lampung Utara memang Kota Bumi itu yang paling banyak ya dok ya. Iya dokter, karena wilayahnya tengah kota, dekat dengan area rumah sakit dan padat penduduk. Benar-benar di tengah kota. Kalau yang lain kan minggir-minggir dan memang jumlah apa pasien itu namanya dok apa? Yang jumlah coverage pasien paling Oh besar adalah iya, di Kota iya, Bumi 2. iya. Kalau dari sisi lingkungan, dok, kalau dari sisi lingkungan, apakah misalnya faktor lingkungan tempat tinggalnya memang mendukung atau gimana, dok? Sebenarnya enggak sih dok, malah justru sudah kota sebenarnya. Cuman mungkin karena yang padat dan yang sakit, jadi enggak juga dok dari yang 10 Alef lihat pasien TBC yang di situ tuh ternyata 5 aja dok
orang mampu loh sebenarnya. Cuman dia didapat dari pernah berdekontak langsung dengan keluarga saudaranya yang memang di Kebon gitu loh Kalau dokter. tempat Tapi sebenarnya tinggalnya bukan domisili yang aslinya tempat tinggalnya kan kalau misalnya Bandar Lampung kan misalnya rapet-rapet. apet, padat gitu. Nah, ini enggak berarti ya dok ya. Enggak dok, enggak dok. Setelah ditanya-tanya Ya, enggak lah tempat rumahnya tinggal itu lumayan. memenuhi standar rumah sehat lah gitu ya. Betul, 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 betul dokter. Hanya hanya dua yang dia anak kos-kosan. Bukan ya kos-kosan ya karena dia tukang parkir ya dok ya dari area luar itu nah, tapi area wilayah Kota Bumi dua yang ini loh dok yang benar-benar maksudnya kos-kosan yang lain itu yang lain tuh enggak dok rumahnya Tuhan ya adalah dok. WC jamban gitu dokter standar standar rumah ya walaupun nggak bersih banget tapi standar rumah sehat ya bahasanya dokter ada rumahnya walaupun nggak kecil banget gitu dokter. Oke dok. Heeh. Lalu itu yang kemarin ditambahkan terus itu sih yang kemarin sama ini kalau ini kemarin sudah dikoreksi. Lalu sekarang Alef, nah ini dokter metode pelaksanaan. Dok, itu jadi banyak kali ternyata tapi udah terlanjur. Jadi Tahu. gini ya dok, Oh, metode berarti dipindah pelaksanaan. saja. Kayaknya itu layoutnya memang yang ada cover kayak gitu-gitu loh dok. Nanti dokter pindahin aja. Mm-mm. Yes, nanti dirapiin aja dok ngikutin apa halaman-halamannya. Kan dia ada kayak halaman apa dulu gitu kan. Iya. Nanti Nah, nah, ngikutin formatnya yang mungkin bisa lihat contoh yang punya tadi dokter Ardiana juga Ardiana, ya. dokter Dian, Wijayanti kemarin ya dok. Nah, ini dokter, metode pelaksanaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kedokteran keluarga dengan family medicine approach. Pendekatan kedokteran keluarga merupakan pendekatan yang holistik, berkesinambungan, berorientasi pada keluarga, serta memperhatikan konteks biopsikososial pasien. Dalam proyek ini screening TB pasien kontak paru ini pendekatannya yang diaplikasikan sama Alef tuh pendekatan biopsikososial. Tidak hanya melihat pasien TB dari sisi medis, biologisnya, tapi juga mempertimbangkan faktor psikologis karena kekuatan stigma atau kecemasan terhadap penyakit dan sosial seperti misalnya kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal yang padat, serta kebiasaan keluarga. Ini penting karena banyak keluarga enggan melakukan pemeriksaan karena takut dikucilkan dan tidak paham pentingnya deteksi dini. Yang kedua, itu berorientasi pada keluarga. Fokus proyek ini tidak hanya pada pasien TB sebagai individu, tetapi juga pada anggota keluarga lain yang tinggal serumah atau kontak erat yang memiliki risiko yang tertular. Edukasi dan komunikasi dilakukan secara kontekstual, menyeluruh seluruh keluarga, terutama pengambilan keputusan dalam rumah tangga, misalnya orang tua dan kepala keluarga. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran kolektif, keterlibatan, dan kepatuhan terhadap pemeriksaan serta pengobatan bila diperlukan. Kontinuitas perawatan atau continuity of care setelah screening pasien dan kontak yang diduga terinfeksi akan terus dipantau oleh tim TB Puskesmas dan kader kesehatan. Monitoring dilakukan secara periodik, tidak berhenti setelah satu kali kunjungan saja. Pemberdayaan keluarga dilakukan mengenali gejala TB dan segera mencari pertolongan saat ada keluhan. Yang keempat, pendekatan personal dan empati. Dalam berkomunikasi dengan keluarga pasien digunakan pendekatan empati dan komunikatif, bukan semata-mata instruksi medis. Dokter dan tim kesehatan memperhatikan nilai-nilai keyakinan, budaya, dinamika keluarga, dan menyampaikan informasi serta mengambil keputusan bersama. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan keluarga terhadap layanan kesehatan dan menurunkan resistensi terhadap proses pengobatan. Yang kelima, pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Proyek ini mendorong keterlibatan kader, tokoh masyarakat lokal dalam mendampingi keluarga dan menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Keluarga diposisikan sebagai mitra aktif, bukan objek, dalam upaya mencegah dan mendeteksi secara dini.
Dalam pendidikan kedokteran keluarga, proyek screening ini tidak hanya mengejar kuantitas jumlah yang ditemukan, tapi juga kualitas hubungan dan keberlanjutan intervensi dalam jangka panjang. Harapannya, screening bukan hanya jadi program sesaat, tapi budaya sehat yang dilakukan dari keluarga. Nah, ini deskripsi intervensi langkah-langkah dari proyeknya. 1. Tahap persiapan. Koordinasi awal dengan kepala puskes dan tim TB puskesmas. Identifikasi data kasus TB, kasus indeks selama 3 bulan terakhir dari data SITB dan register TB puskesmas. Pemetaan wilayah tempat tinggal TB untuk menentukan lokasi intervensi. Perekrutan dan orientasi kader yang akan mendampingi kegiatan screening di lapangan. Dokter Penyusunan Andi, jadwal suaranya kunjungan rumah bocor. dan Dokter Ardiana bocor yang satunya kan ada 2 device di nggak jadi betul, kita pindahin. Saya nunggu merombak RPDB. Ya, udah tahu begitu boleh nasi uduk toha kita. Kamu nasi uduk toha. Di Karang ya, Dok. Kita nasi uduk toha itu bikin bikin cabang di Metro. bocor. Yang kedua, identifikasi dan pendataan kontak erat. Kunjungan ke rumah dilakukan oleh tim terdiri dari dokter, petugas TB dan kader. Wawancara dengan pasien dan keluarga untuk mengidentifikasi anggota keluarga serumah dan kontak erat lainnya. Pengisian data dasar kontak erat, nama, umur, hubungan dengan pasien dan riwayat penyakitnya. Terus, yang ketiga, pelaksanaan screening gejala TB. Di sini nanti rencananya Alex bikin tabel. Tadi malam sih udah reko-reko udah mana ya tadi ya. Jadi isinya itu Dok antara lain kontak erat dilakukan screening dengan gejala dengan panduan standar dari Kemenkes RI. Terus ya biasa ditanyakan udah ada batuk 2 minggu lebih dari 2 minggu nggak, demamnya panjang nggak, ada penurunan berat badan, ada keringat malam walaupun lagi nggak gerah gitu. Pemeriksaan lanjutan lalu disarankan bagi yang kontak erat, ini kurang salah, bagi yang kontak erat yang menunjukkan gejala pemeriksaan dahak dan dengan TCM. Terus edukasi dan konseling keluarga disampaikan secara langsung saat kunjungan ke rumah, pengetahuan dasar tentang TBC, cara penanggulangan dan pencegahan, pentingnya deteksi dini dan pengobatan lengkap. Saat ini menyampaikan nanti saat menyampaikan edukasi saya akan menggunakan media kayak ada leafletnya, nanti bawa leaflet sederhana sih dokter yang saya print aja yang mudah dimengerti oleh semua pihak pasien dan keluarga dekat. Keluarga diajak aktif untuk mendukung anggota lain agar mau periksa jika bergejala. Nah, ini langkah selanjutnya jika tindak lanjutnya kasus positif, jika ditemukan kasus baru TB dilaporkan ke tim TB Puskesmas, segera dimasukkan dalam program pengobatan TB sesuai protokol nasional. Pemantauan rutin dilakukan oleh kader dan Puskesmas TB dan petugas TB. Kasus baru juga dimasukkan dalam pelaporan SITB. Monitoring dan evaluasi proyek. Monitoring dilakukan secara mingguan oleh koordinator tim evaluasi akhir dilakukan pada minimal 1 bulan pertama pelaksanaan. Parameter yang dinilai itu jumlah kontak erat yang berhasil didata, jumlah yang di screening, jumlah kasus baru yang ditemukan, tingkat kepatuhan pemeriksaan lanjutan, respon dan pemahaman keluarga tentang edukasinya. Dokumentasi dan pelaporan, seluruh kegiatan didokumentasi secara tertulis dan foto, disusun laporan akhir berisi hasil capaian kendala, rekomendasi untuk berkelanjutan program, laporan disampaikan kepada Kepala Puskes dan dijadikan model kegiatan berkelanjutan. Nah, di sini setelah tadi diuraikan, kalau yang ini ada lagi tuh dokter. Jadi dia kayaknya double-double kalau yang pakai sistem yang itu. Nah, ini ada pelaksanaannya. Dia pakai roadmap. Roadmapnya Alef masih ikut sama yang apa awal, teman-teman awal yang dibagikan. Jadi pakai ini minggu ketiga sampai Mei minggu awal.
Nah, tapi yang di sininya di sini boleh nggak sih dok pakai tabel saat bikin ini apa cukup yang tadi aja? Ini roadmap kegiatan juga ya dok ya? Ini timeline kegiatan Iya, juga. iya. Kan Oh, ini kan apa ya? Alef nggak ikut apa-apa. roadmap. Dia ada dua, 4.1 roadmap pelayanan pelaksanaan mini project. Nah, yang ke 4.2-nya ada timeline. Nah, kalau pakai yang format yang lurus itu Kalau yang di sini dokter ini timeline yang kegiatannya aja ya berarti ya, yang kegiatan yang saat Alef itu yang cari pasien screeningnya. maksudnya nggak, kalau itu kan dari proposal apa gitu kan, berarti kan kalau ini cuma yang kegiatannya aja ya. Ya, ini yang Apa sih, Dok? proposalnya, ini timeline kerja. Sebenarnya nggak apa-apa dong. Jadi nanti misalnya timeline pelaksanaan mini project mungkin dikasih keterangan gitu ya. Jadi ini biar nanti ini adalah kegiatannya yang dokter kerjakan gitu kan. Eh, Tadi itu saya pengen nanya dok, yang bagian di atasnya ada yang bagian evaluasi dan monitoring itu yang bagus banget, nomor 6 kayaknya ya dok. Ini ya dok, bukan. Monitoring dan evaluasi. Di situ kan dibilang secara mingguan, maksudnya yang secara mingguan tuh evaluasinya apa dok? Eh, jadi gini dok, kan dia kan kirim dahak ya dok. Kalau ini kan misalnya kan dia laporan kemarin itu kalau kalau di Puskes Kota 2 itu jadi hari ini dia datang misalnya hari Senin. Nah hasilnya kan langsung keluar. Nah minggu depan dia biasanya suruh datang lagi dokter. Kalau dia ini Orang. segera dihubung, kalau dia positif segera dihubungi. Tapi kalau dia nggak positif, kita hubungannya nanti minggu depan saat dia evaluasi ulang lagi aja dokter. Itu dia dicek lagi. Nah itu dia. Sebenarnya enggak. Kalau dia positif, kita langsung pengobatan. Tapi kalau dia negatif, kita akan cari lagi yang keluarga lain yang bergejala gitu aja, dokter. Jadi maksudnya evaluasi monitoring dilakukan secara mingguan oleh koordinator tim evaluasi, koordinator tim. Nah ini mungkin perlu diperjelas sih dok, yang dimonitoring mingguan ini siapa gitu ya. Terus nanti tindak lanjut, maksudnya kan tadi berarti kan dia hanya satu kali kan ya. Maksudnya kalau mingguan tuh takutnya dipikir tuh dari selama kegiatan kita dia setiap minggu di monitoring kan, padahal enggak ya. Cuma yang pasien yang sudah di screen diperiksa data, terus 1 pekan kemudian dia disuruh datang lagi ya untuk apakah dia hasilnya positif, apakah dia hasilnya negatif gitu kan. Kemudian Berarti bukan periodik kali ya, dok ya, bukan secara ya, dok ya, kalau bahasanya ya, dok ya. mingguan berarti kayak setiap minggu akan dicek gitu Minggu, kan ya. ya. Mungkin Berarti apa setelah ya, satu Moni? minggu, 1 minggu setelah pemeriksaan apa gimana gitu ya. Selama 1 minggu, gimana bahasanya dok ya. Jadi Ya, 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 dok. kita Paham, paham, juga paham. setelah 1 minggu akan disampaikan hasilnya gitu kan. Kemudian evaluasi akhir ini, kalau evaluasi akhir ini maksudnya apa dok? Evaluasi akhir. Lalu, dok. Berikutnya kita Oh, evaluasi. kalau yang pertama sih dokter, sebenarnya kalau dia positif, ya ya kurang ya bahasanya. Jadi gini dok, kalau dia yang positif, baru kan dia 1 bulan pertama kayak dievaluasi loh dok, Oh, jadi kan berhak pagi untuk apa cek ini ya, konversi putum BTA lagi biasanya dok dua ya. bulan ya. Eh, Iya dokter, jika berarti dia bukan ini ya, minimal 1 bulan ya dokter ya, jadi 2 bulan ya, Betul, bulan kalau bulan, itu kan biasanya bulan kedua ya. Cuma kan itu nggak iya dokter. wajib ya. Kalau kita ngecek nunggu bulan kedua kan dokter waktunya apa masih keburu gitu. Enggak dok, enggak ini, enggak kekejar kalau untuk mau akhir, ya dokter ya. Paling kalau Jadi versi eh saya nggak memungkinkan, paling dokter monitoringnya adalah apa yang bisa diukur, yang mungkin gejala klinis atau keteraturan minum obatnya atau apalah perubahan perilakunya gitu, bisa perilaku pencegahan penularannya, apa yang lain yang bisa diukur dalam waktu 1 bulan. Kalau konversinya kan pasti nggak bisa itu.
Ya dokter. Nanti di ini deh, apa kayaknya ini berarti Alef lihat pencariannya kayak mm, setelah 1 minggu terduga kontak erat dicek, bukan secara mingguan ini, berarti secara mingguannya di ini kan, Kalimat berikut dievaluasi. harus dikasih keterangan tuh bagi pasien yang terdeteksi positif, maka apa misalnya. Iya dok, berarti ini evaluasi akhirnya belum ada ya dok, karena belum selesai sebenarnya, karena baru Ya, bulan pertama jadi kok nanti evaluasi dokter akhir bikin ya. aja indikator apa yang mau diukur dari pasien dan juga mungkin dari keluarganya ya. Gitu. Jadi nanti dokter bikin aja daftar apa pasien mungkin kayak gejala klinis, perilaku apanya gitu ya yang mau diukur, terus dari keluarganya apanya yang mau dijadikan indikator gitu ya. Nanti bisa misalnya juga kayak pengawas minum obatnya gitu. Nanti bisa dokter rinci di situ apa saja yang mau diukur setelah 1 bulan kita memproduksi. Saya mohon maaf ya dok ya, ngomongnya harus pelan-pelan karena sambil rapat yang lain. Paham, paham dok, kedengeran kalau belakangnya ini. Saya kira Dok, nah kalau yang Alef tulis yang di bawah parameter yang dinilai, kayak jumlah kontak erat yang berhasil didata, jumlah yang di screening, kasus baru yang ditemukan, tingkat kepatuhan pemeriksaan lanjut, ini bisa ikut masuk nggak dok? untuk keberhasilan program ini bisa dok. Jadi nanti untuk ini Iya, masuk ke dalam keberhasilan program. Nah terus misalnya kepatuhan pemeriksaan lanjut bisa dok. Nah ini nanti misalnya terus kan kita kan ada selain screening kan dokter kan ada home visitnya kan ya ke keluarga benar, untuk ada tadi kan? Benar, intervensi terapi juga kan ya. Nah itu mungkin bisa juga benar. dimasukin nanti untuk misalnya tadi dok perilaku minum obat, terus perbaikan gejala klinis itu bisa dimasukkan. Oke dok, saya ini kan lagi saya racik dulu tulisannya yang biar ini ya dok ya. Saya mengerti dok, saya tadi maksudnya jadi ketika ini tadi ngomong itu kok saya secara berarti kan dia harusnya periodik periodik terus yang kayak tadi kok akhir, padahal dia masih cuma kita cuma intervensi 1 bulan kok akhir gitu ya dok ya. Baik baik dok. Kalau apa dok nanti diperbaiki aja kalimatnya di Ya, lagi. Ini kalau untuk berarti untuk langkah-langkahnya udah kebayang gitu yang mau dikerjakan dokter Alen sama apa yang akan menjadi parameter dari kegiatannya gitu. Dok. Ya nanti untuk formatnya menyesuaikan kayaknya ngikut yang contoh kawan-kawan yang tadi ya dok ya. Nanti bisa di ya, down aja lagi kegiatan. Dok, siap jangan lupa ada siap dok. message tadi kolaborasinya ya. Ini dok, yang ini kan Oh, ada, nah di sini kan ada yang pelaksananya, ada koordinator proyek, ada petugas TB Puskes, ada dokter, ada kader, ada petugas lab saat ini TCM gitu dokter. ya dok. Baik. Nah, ini dokter Alex minta bantu yang ini dokter, sasaran. Nah, kalau yang dipakai ini, pakai yang apa namanya format ini, dia ada kayak gini, ada 5.1 sasaran, indikator keberhasilan. Nah, kalau teman-teman kan langsung populasi sampel ya dokter ya. Nah dok, kalau ini tadi kayak mana ya? Tadi kan kayak Ardiana tadi dikit. Alef kan banyak ya. Satu pasien aja misalnya keluarganya 7 kanan kiri, yang depan 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 rumah, yang satu yang sering anaknya dititipin gitu kan dok. Jadi agak banyak nih dok. Kalau Alef ngomong gini dok, populasi dalam mini proyek ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien TBC aktif yang terdaftar di Puskes Kota 2. Teknik pengambilan sampelnya ini yang saya masih bingung. Teknik pengambilan sampel dalam mini proyek ini adalah cluster sampling. Saya pakai sampling cluster. Saya mengambil area, kan kemarin ada sempat sharing sharing bahasa kalau kita ngambil nggak mungkin kan kalau mau ngambil banyak-banyak. Jadi ambil tuh satu area misalnya kecamatan atau kelurahan atau ini mana RT RT mana gitu kan ya dok ya kalau kemarin ya.
Jadi saya mengambil area yang berdekatan dalam kelurahan yang sama. Semua anggota yang dalam area itu dijadikan sampel. Jadi saya pakai sistemnya ngambil kutipan dari Sugiono di 2021. Maka sampel yang saya ambil dalam mini proyek ini adalah kelurahan di Tanjung Aman yang terdampak kontak erat dengan ada tiga pasien TB, tiga pasien TB aktif. Oh ini dengan keluarga terduga terduga ada dengan keluarga terduga atau yang dilakukan screening berjumlah 20 orang, dokter. Gimana, dokter? Dok, pemilihan eh, pemilihan tempatnya dok. Ini dokter, kelurahannya Tanjung Aman. Jadi kan kayak kita kemarin itu, dokter kan kemarin nggak mungkin tuh kalau semua pasien. Caranya apa dok? Pertimbangan dokter memilih kelurahan Tanjung Amannya karena apa? Ada tiga pasien yang ada yang paling banyak di kelurahan itu hanya hanya yang ini, yang lainnya jauh-jauh dokter, cuman satu 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 gitu, Lain mencar-mencar gitu ya dok ya. Kalau yang mencar-mencar. ada 3 pasien TB di satu kelurahan. Hmm, boleh aja sih dok, nggak apa-apa mau dibilang cluster sampling. Cuma memang sih kalau cluster sampling itu sebetulnya ada perhitungan sampelnya kan kita enggak ya. Kita kan ya udah kita cuma mau milih satu wilayah di Kelurahan Tanjung Aman. Ya oke lah dok, nggak apa-apa kalau dari saya sih ditulis gitu aja cluster sampling aja nggak apa-apa. Atau gimana ya? Oke. Gimana dok? Alef nggak paham. Alef udah makanya itu bingung ini gimana, atau ada bisa menggunakan teknik apa yang Alef. Kalau cluster sampling itu biasanya tempatnya lebih dari satu sih dok. Ada beberapa lokasi Oh, malah gitu. lebih dari satu. Oh, Nah, malah lebih dari satu. Jadi, jadi kita ambilnya misalnya Kelurahan Tanjung Aman, terus kelurahan mana. Jadi kita milih itu berdasarkan lokasi, tapi biasanya lokasinya nggak cuma satu gitu. Jadi lokasinya tuh, jadi dari setiap lokasi itu kita ambil beberapa orang yang dijadikan sampel gitu ya. Eh, kalau begini sih, kalau saran saya sih purposif juga aja sih dok. Kalau purposif itu lebih kayak kita menentukan aja mau ngambil di mana gitu. oke dokter. Kalau purposif itu jadi Alef kira-kira ngambilnya jadi apa ya dok? Berapa jumlah terduga biar dapat ininya gitu dok? Karena kita kan sebenarnya kita nggak di sini kan kalau kita ngikutin banget prinsip perhitungan sampel ya dok, pasti dapetnya nggak sesuai yang mau kita pakai gitu. Karena bisa jadi dapetnya sekian puluh gitu loh dok. Jadi kalau menurut saya kita ya udahlah gitu ya, kita udah aja ini tuh bukan penelitian yang klek banget gitu ya. Jadi ya udah kita pakai aja proposif, terus kita memilih lokasinya aja, lokasinya Tanjung Aman. Nah di situ ada 3, ya udah kita pakai aja 3 orang itu, lalu kita menjaring orang yang kontak dengan 3 pasien itu gitu kan. Baik dokter, Alef pelajari yang purposifnya tadi. Nanti ditulis aja dok, definisinya aja. Soalnya kalau mau ngitung berapa sih kebutuhan minimal, itu harus ngitung rumus sampel dok. Tapi rumus sampel itu pasti dapatnya nggak cuma 3 gitu. Jadi pasti kita akan ada butuhnya lebih Tapi gitu. masih boleh, tapi masih masuk dok Ya, ketika menyebutkan. tapi untuk mini project ini dok sebetulnya nggak harus nggak harus apa ya nggak harus saklek banget kayak penelitian yang harus ngitung banget besar sampelnya sih dok. Jadi nggak masalah sih. Ya dok, sip. Siap, dok, baik dok. Nah ini indikator keberhasilannya kuantitatif
Minimal lebih dari 90% kontak erat dari TB terdaftar berhasil diidentifikasi dan didata. Minimal 80% kontak erat didata mengikuti proses screening gejala TB. Kasus TB ditemukan lebih dari 10% dari jumlah kontak erat yang di screening menggunakan efektif ini. 100% kasus baru ditemukan diintervensi dengan pengobatan sesuai dengan standar nasional. Indikator kualitatifnya peningkatan pemahaman keluarga mengenai TB, gejala dan pentingnya deteksi dini berdasarkan hasil wawancara kuesioner sederhana. Yang B, meningkatkan partisipasi aktif keluarga dalam mendukung anggota rumah yang menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Peningkatan kolaborasi lintas sektoral internal puskesmas, dokter, petugas TB, kader dalam pelaksanaan screening TB secara berkelanjutan. Saya pengen kalau misalnya bikin rekam medis holistiknya, dokter akan bikin tim yang 3 pasien tadi atau gimana dok? Atau semua yang terscreening positif akan diintervensi apa gimana dok? Itu dia. Itu dia yang Alif bingung. Ketika tadi kemarin ketika ketemu 20 berarti 20-20-nya Alif buat rekam medis ya, Dok ya. Alif harus cari orang itu kan berarti ya, Dok ya. Dedeng, banyak banget ya. Dok. Iya betul. Jadi maksud saya ya udah kalau enggak dokter hanya perdalam dari yang 3 itu aja yang dibuat rekam medis holistiknya, lalu yang lain itu hanya menemukan menjaring aja apakah orang ini TB positif atau TB negatif gitu ya dok ya. Kemudian yang diintervensi saran saya juga mungkin yang di 3 ini aja sih dok untuk mencegah penularan lanjut gitu ya. Tapi kalau yang lain apakah memungkinkan kalau nggak harus misalnya kan em, bikin konseling pengobatan dan penularan ini, tapi memungkinkan nggak kalau yang lain misalnya didapat 20 orang itu, tapi dokter bikin edukasi aja gitu dok, kayak penyuluhan untuk 20 orang itu nggak harus intervensi keluarga. Karena kalau intervensi keluarga 20 nggak mungkin kayaknya dari sisi waktu. Iya, Dok. Gitu Berarti Alef dok. Jadi tiga, kalau jadi catatannya Alef awal intervensi ketiga, terus edukasi saat kali ini ngumpulin mereka kali ya dok ya, hanya edukasi kumpulan ya, nggak ngumpulin ya dok? ya, community oriented aja jadi banyaknya itu bikin kegiatan yang community oriented. Kita kom, koas kita kom. Bingung makanya kayak kemarin. Paham ya Baik dok? dok, paham. Saya takut suara saya nggak kedengeran ya. Kedengeran sambil dideketin juga kedengeran dok kedengeran. Nah, ini kalau yang itu tadi pakai sumber daya yang ikut Iya. kolaborasi dokter FKTP dari puskesmasnya, petugas program TB, terus kader kesehatan, ini ada yang pendamping yang di sekitar rumah, terus ada tenaga administrasi puskesmas, serta petugas analis laboratorium saat pemeriksaan TCM atau dahaknya. Oh gini dong, saya jadi kepikiran kan kita kolaborasi dengan puskesmas dan kader. Jadi maksudnya untuk yang lain yang tidak kita intervensi dan home visit itu kita. Hilang dok suaranya, dok hilang suaranya. Dok, maaf dok saya Nah, kuat-kuat. ya, Jadi kayaknya kalau yang untuk yang lainnya yang didapatkan dari screening kontak, karena kita kan kolaborasi dengan kader dan puskes, nanti itu kita titip untuk intervensinya lewat kader dan puskes aja gitu dok. Jadi dokter Alef fokus di yang 3 untuk
Dokter, saya masih di puskes, sinyal saya agak agak kurang bagus kalau yang pakai laptop. Saya mau share screen. Aduh, nggak, coba nggak pakai ini ya, latar ya. Aja kamera. Atau bagus oke juga nggak apa-apa kalau memang susah. Oh, gitu aja ya, Dok ya. Kayaknya susah deh pakai ini, apa namanya? Heeh, karena saya sinyalnya, saya mau tethering tapi ternyata dari tadi sinyalnya nggak berhasil tuh. Cannot terus. Oke. Hmm. Iya. Ini Dok, kemarin itu kan sudah bab 1 ya Dok. Jadi eh ini baru, maaf Dok, tadi baru dari dinas juga, baru minta data yang pusat sama yang nasional sama yang apa kota metro. Kalau yang provinsi saya nggak dapet Dok. Ini Belum saya ketik Dok karena kedengeran nggak? Ini kayaknya aku kedengeran. susah deh karena nggak bisa lihat layarnya ya. Hmm, Ah, saya eh, bacain aja. atau dijelasin aja deh ya. Nanti kalau untuk Ah. tulisannya mungkin boleh dikirim aja biar kalau misal Mm. lain waktu bisa aku review dari sisi Oh, oke. Ya sekarang sih Dok, dikirim kalau ini misalnya aja lah intinya. ya, intinya itu kan kalau diminta yang jiwa, yang mental ini kan Balkis tetap Dok ya dengan permasalahan kesehatan mental di Banjarsari. Terus masalahnya itu screening tata apa laksana gangguan mentalnya ini memang sudah baik kalau kota Metro. Terus keterbatasan pelayanan kesehatan mental di layanan primer kalau di kota Metro kan tidak terlalu ya Dok, tapi memang untuk yang spesialistiknya kan kita memang sudah ada juga di Ahmad Yani. Terus adanya himbauan screening rutin untuk kesehatan mental pada kelompok populasi usia produktif sesuai amanah ILP juga sudah berjalan, tapi di Puskesmas. Nah, tujuan kegiatan yang Bagus ambil ini mini pro-nya nanti edukasi deteksi dini tata laksana apa namanya eh, gangguan jiwa yang sudah terkontrol dan sudah berproduktif gitu dok dengan bantuan dari apa namanya keluarga. Terus manfaat dari kegiatan-kegiatan nantinya itu kan kita mau kunjungan rumah dok, kunjungan rumah. Memang pasien-pasien ini sudah masuk kunjungan rumah setiap bulan ya dokter, setiap bulan memang. Tapi kan terkendala karena tidak mungkin semua. Apakah boleh dok dari 36 pasien yang di komunitas kami yang di Banjarsari itu ada 36. Tapi ada 10 ya, 10 yang sudah terkontrol dok, yang sudah bisa ke apa namanya, sudah bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga, terus sudah bisa produktif dengan membantu keluarga untuk berkebun atau bercocok tanam kayak gitu. Ada yang sudah jualan juga, ada 10 gitu dok. Jadi apa sekarang ini yang mau Balkis konsulin, apakah dari 10 sampel ini boleh atau harus ditambah dok? Karena totalnya 36. Kalau kunjungan kan kalau kemarin Bagis ngajuinnya memang dari tanggal 19 Maret ya dok untuk mini pro ini. Sedangkan kalau lebih dari 19 pun sudah sebenarnya pasiennya sudah kita kunjungin semua. Datanya dari 36 tuh ada semua. Tapi yang memang yang Balkis mau ajuin kalau memang seperti dokter Alif tadi mau memajukan rekam mediknya 10-10-nya ya kalau insya Allah kalau 10 sanggup. Tapi kalau di kakaknya kan rata-rata ya memang berdua ya atau ya rata-rata berdua sih dok. Dia sama ibunya, dia sama bapaknya atau dia sama anaknya gitu. Nah, apa apakah yang satu keluarga kakak yang satu keluarga itu juga harus kita buatkan rekam mediknya dok gitu. Jadi petang. Kalau dari berarti kan memang kan yang mau diintervensi memang yang sudah sembuh ya, yang sudah Iya. sembuh berdayakan gitu ya. Nah, hmm, kayak berarti kan dari yang 10 aja gitu kan memang dari sisi jumlah juga kalau kebanyakan takutnya nggak mampu laksana. Iya. Dari yang 10 maksudnya tadi kan yang nanya rekan medis ya. Rekan medis itu sebenarnya cukup yang pasien aja yang bisa Oh ya, ya. tapi memang
medis pasien itu pasti ada anggota keluarganya dicantumin. Kan Bisa masuk di dalam rekam medis pasien, tapi nggak perlu dibuat rekam medis tersendiri. Jadi cukup rekam medis pasien, kemudian nanti anggota keluarga tinggal serumahnya kita data aja. Nah, data anggota keluarga. Dok, maaf dok, untuk sampel yang rekam medik yang kita masukkan ke data kita itu apa aja yang mesti harus ada kita laporkan untuk mini pro dari rekam medik kita sendiri pun banyak banget ya dokter ya. sebenarnya sih bisa. Saya nggak tahu ya kawan-kawan waktu kemarin di kuliah-kuliah itu ada nggak ya dikasih contoh atau dikasih slide tentang rekam medis holistik ya. Ada tapi lebih kayak cerita gitu saja sih dok, tidak yang apa semuanya di dokter suaranya nggak ada. Jadi sebetulnya dia tuh mirip kayak waktu kita belajar tentang rekam medis elektronik itu isinya, cuma bentuknya kan nggak elektronik gitu loh. Kalau Hmm. berkas keluarga saya ada sih yang punya mahasiswa kita belajar. Cuma saya takutnya kawan-kawan kemarin ada nggak dikasih contoh dari kuliah di yang disampaikan dari PDKI. Kalau memang ada bisa ngikutin yang dari PDKI aja gitu. Tapi biasanya sih mirip-mirip lah. Oh, Kalau iya memang dok. Oh, perlu ya nggak apa-apa nanti saya bisa kirim contoh berkas keluarga iya dok, mau ya dok kalau ada contohnya. yang berkas keluarga ya nanti coba saya cari yang file yang berkas keluarga dulu ya karena kalau yang Iya, siswa biasanya udah jadi kayak jurnal gitu nanti saya cari yang masih berbentuk berkas keluarga iya, kemudian yang saya takutkan itu kan waktu kita nanti ditanya-tanya sama Prof apa yuk ya nanya-nanya gitu kan. Saya malah nggak bisa ngejelasin nanti kalau misalnya datanya nggak sesuai dengan beliau gitu. boleh nanti coba aku cari dulu nanti aku share di grup ya kalau sudah ketemu filenya kemudian aku tuh pengen nanya Kis kalau misalnya Ya. sepupu itu mau intervensinya itu kegiatannya apa aja ya. Kalau intervensinya kan memang mereka dikumpulkan acara PTM ya dok, acara Prolanis dan PTM. Nah kalau yang PTM itu kan memang kami sudah berjalan setiap bulan ya dok, sebulan tuh memang 2 kali. Cuman adanya mini pro ini kan berarti saya kunjungan rumah pasien tuh minimal 1 hari itu kan 2 pasien tuh dok saya kunjungin lagi. Saya lihat aktivitasnya, kenapa. Terus kalau yang karena dari 36 itu hanya 10 nih dok yang sudah mulai produktif. Tapi yang 26-nya itu kan memang belum. Jadi kalau misalnya yang kami nilai itu ya ternyata minum obat yang teratur, bantuan keluarga, dukungan keluarga, motivasi keluarga itu benar-benar itu sih dok gitu. Jadi kayak kemarin tuh beberapa kita ke rumah pasiennya memang kalau misalnya yang minum obat rutin, terus itu bukan karena memang hanya dukungan keluarga, tapi kok tanpa dukungan keluarga selain dari keinginan pasiennya sendiri untuk sembuh, tapi kalau nggak ada dukungan dari keluarga memang susah dok. Kayak kemarin tuh yang dia tinggal berdua dengan ibunya, memang dia udah nggak mau minum obat, ibunya juga lansia nggak ada yang ngurusin. Jadi yang bener-bener yang oh ya udah nih nggak sulit banget kalau nggak ada dukungan keluarga gitu. Nah terus yang kedua memang ada tanggung jawab yang dipercayakan keluarga untuk dia kerjakan setiap harinya nggak ketang itu cuma nyapu halaman tiap pagi, terus dia bantuin manen apa ngejemur panenan padi gitu-gitu sih dok. Itu sih yang kami cek kenapa jadi rutinitas dia seharian penuh kayak kalau kemarin itu kan kita disuruh buatnya itu yang kegiatan harian dengan makan minum yang kita makan. Nah, itu pas waktu kita tanya kegiatan hariannya dia, itu ternyata memang harus ada dukungan keluarga dengan yaitu mempercayakan kegiatan-kegiatan harian dan minum obat ya rutin, tetap harus minum obat tiap harinya dengan rutin. Terus dia harus ada tanggung jawab di keluarganya itu dan dengan kepercayaan dan dukungan dari keluarganya itu sih, Dok.
Kalau ini misalnya kemarin kan nanti kan kita tentu perlu mengukur ya, harus ada cara mengukurnya. Nah, itu kemarin kan berarti kayaknya kalau nggak salah mau cari toolsnya ya, instrumennya, kuesioner atau apa gitu. Nah, itu apa Ya, sudah pakai ada atau gimana? streaming EHQ GAD sama kayak Tine, tapi Balkis lebih ke yang depresinya gitu. Dia sudah kecemasannya sudah berkurang atau belum gitu-gitu sih, Dok. Ada sih, Dok, ada, tapi nggak sedetail detail kalau kita dari awal mencari pasien. Ini lebih kayak yang dia memang ada semua gitu kan. Itu biasanya kan ya namanya skizo semua ya, Dok ya. Pasti positif semua. Tapi sudah mulai hilangkah yang halusinasi itu? Ada sih, Dok, dari screening jiwanya yang dari Dinas Kesehatan, dari Kemenkes ya. Perkembangan pengobatan pasien dengan skizo atau sebetulnya dia untuk penggunaan instrumen itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat benar dia apa namanya sudah sembuh atau belum gitu, Dok. Terkontrol atau tidak. Untuk pasien termasuk pasien skizo atau memang khusus untuk pasien skizo? Oh, untuk seluruh, Dok. Jadi untuk kita yang sehat pun dites lagi gitu loh, Dok. Kayak screening gitu, Dok. Ya, jadi maksud saya kan kalau kita di sini kan kita mau intervensinya apa? Atau kita mau penilaian awal dan akhir kita itu apa? Jadi kan kita menilai keberhasilan dari program instrumen itu nanti kegiatan itu kan harus bisa menjawab, bisa menyebabkan peningkatan hasil dari Peningkat. itu sih. Itu yang memang aku kayaknya harus baca dulu ya dari berhasilnya Balkis, kalau bisa nanti instrumennya juga dilampiri ya kebayang apa sih Oh, Dok, itu kayaknya kemarin udah dikasih Mbak Rini, cuman yang dikasih ternyata masih yang deteksi dini. Kalau yang untuk perubahan itu kayaknya saya harus mintanya ke yang dokter spesialis jiwanya, dokter Wayan, atau saya harus konsultasi lagi sih, Dok, karena dari kemarin juga yang dari dinas juga baru dapet ya. Tapi memang kan kalau ini kan memang udah pasien yang dalam pengobatan, jadi ya, kan mau menemukan kasus kan, kalau di sini kan kita mau lihat ya, dari terapi kan. ya dari terapinya. Nah, itu sebetulnya. Jadi Balkis mestinya instrumennya yang bisa mengevaluasi perkembangan hasil pengobatannya gitu kan. Itu apa yang bisa diukur. Nah, itu yang mungkin ada nggak apa ya kuesioner atau apa yang atau pertanyaan apa yang harus kita tanyakan untuk bisa mengukur hasil dari pengobatan itu untuk penilaian. Nah, ini jujur ini belum ada, Dok, karena kemarin juga saya baru dapat data yang minta data yang mana yang memang masih belum sembuh dan yang sudah sembuh, mana yang sudah produktif. Terus kalau yang untuk mengecek itu biasanya kan kita ada kunjungan spesialistik yang sebulan 3 bulan sekali gitu untuk memantau obat. Nah, itu juga saya belum Atau pertanyaan kolaborasi dengan dokter jiwa. Jadi maksudnya sih. si 10 itu kita yang intervensi, tapi nanti penilaian perkembangannya kita minta penilaian dari ahli jiwa atau Oh, kalau enggak dokter bisa nanya apa yang harus dilakukan penilaiannya. oh, penilaiannya. Oke, Dok. Ini memang harus saya cari tambahannya sih, Dok. Hmm, Itu mungkin masukan aku sementara sambil aku nunggu nanti mungkin kalau misalnya bisa dikirim draftnya ya. ya, penilaian. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, guys? Oh, ya itu sih, Dok. Berarti saya kalau misalnya 10 pasien Yang ini dikirim. 8 sampai 10 ya, Dok, saya buat laporannya, Dok ya.
Jadi tidak 36-nya itu kita buat penilaian 10 sampel kolaborasi dengan dokter jiwa. Baik dokter, Balkis juga nanti konsultasi dulu sambil cari screeningnya tadi ya dok untuk apa namanya untuk menilai pakai pakai pertanyaan apa atau pakai metode apa untuk membedakan mana yang pasien sudah perbaikan itu by data ya dok ya. Itu kan setelah kegiatan kita tahu ini memang hasilnya udah baik atau belum baik gitu kan. Nanti kita bisa Iya. oke. Kawan-kawan kayaknya itu dulu karena saya habis ini ada lagi yang harus Bentar ya. dikerjain. Nanti mungkin untuk yang Balkis karena belum ngasih draftnya, boleh kalau misalnya mau dikirim via WA, nanti mungkin kita di bimbingan berikutnya bisa aku kasih feedback lagi sambil mencari Baik. instrumennya ya, Kis ya. Iya dokter, karena memang belum dapat. Dokter, mohon maaf dokter. Mana Dokter Dian? Eh, itu kan ada 5 pasien untuk jadikan sampel ya dok. Itu kelima-limanya dibuatkan rekam medis holistiknya aja atau hanya perwakilan 3 atau bagaimana dokter? Kalau memang yang kita ambil sih sebaiknya memang kita buat sih dok. Jadi dari si pasien yang memang mau kita ambil untuk intervensi, sebaiknya kita buat sih Ya. gitu. Baik dokter, makasih dokter Diana. Dokter maaf dok. Tadi Jadi 5 kayak aja ya dok. Mbak Alef itu kan dari 20 boleh diambil 3 aja yang untuk RME. Apakah kami juga boleh 3 aja yang RME gitu dok? Apa gimana? 3 apa 5 nih? Atau 10? Karena kalau Kalau saya tuh kemarin dokter kalau itu Nutri-Survey sih bisa sih dok. iya Cuman kalau RME kayaknya banyak banget ya dok ininya. nggak RME kan dok. Kita kan bikinnya nggak RME ya, tapi kita bikinnya memang harus yang holistik. Tapi kita ketik kayak itu kan Ya maksudnya yang holistik itu kan banyak holistik. banyak ininya ya dok. Banyak yang harus Banyak di banget dok. ini dok. Yang contoh Lengkapi. dari PDKI-nya itu banyak sekali. Kemarin aja yang kami Iya dok. satu buat Latihan bersekelompok itu aja nggak selesai nggak dok. selesai-selesai. Atau kami semua diseragamkan berapa? 5 atau gimana dok? Dok, saya Iya. sih sebenarnya sih kalau kemarin dengar dokter Istimah bilangnya 2 juga boleh ya dok ya. Saya mah intinya Oke. Benar. jangan 2 lah ya. Cuma kalau misalnya kayaknya kalau berapa dok? Mau semuanya 3 apa? Cuma saya tuh 3 kemarin aja ya dok. Kalau 3 saya kurangin ini dok. masalahnya dok kalau ada yang kita intervensi tapi nggak kita buat apa rekam Holistik. medisnya, kita nggak bisa tahu kondisi awal dan akhir pasien. Jadi kayak nggak ada bukti progresnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita intervensinya 5, mestinya 5-5-nya kita buat. Kecuali kita intervensinya cuma 3, ya udah kita buatnya 3 gitu. Nah, cuma sih kalau misalnya mau bikin semuanya 3, saya sih berpatokan omongan dokter Isti aja ya. Sebenarnya beliau bilang 2 juga nggak apa-apa ya. Cuma kalau misalnya saya tuh dengar-dengar cerita dokter Dian dengan Prof. Mariatul, Ya dok minimal berapa gitu kalau Prof Mariatul tuh dok. Dok, dokter. gimana dok? eh, ini kan standarnya dibuatkan 5 nih dok untuk rekam medis holistiknya. Tapi kalau untuk kayak pengisian patofisiologinya itu boleh sama nggak sih dok? Karena kan kasusnya sama-sama DM nih. Oh 5. Boleh nggak dok? Patogenesis kan ada di bagian rekam holistik itu yang di apa 5 poin yang ke pasien. G. Tapi yang Itu
ada patogenesis atau patofisiologinya. Itu harus beda-beda atau disamakan aja dok? Kalau memang kondisi pasiennya sama ya disamain aja nggak apa-apa dok. Kecuali memang ada kondisi yang berbeda ya. Misalnya ini pasien DM dengan GGK atau yang ini pasien DM dengan apa kan mungkin ada sesuatu lain yang perlu kita tambahkan gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada kondisi yang berbeda ya kalau patofisiologi sama juga nggak apa-apa dok. Oh, jadi jatuhnya itu kayak dilibatkan kalau misalnya dia diagnosanya DM dengan hipertensi, berarti patofisiologinya harus ada hubungan dengan hipertensi juga ya dok ya? Oh ya dokter. Ya, Terima kasih dokter. kalau dokter Alef itu tadi saya sih 3 karena kebetulan satu wilayahnya cuma 3 ya dok ya. Tapi kalau misalnya mau tambah wilayah lain sih kalau dekat nggak apa-apa dok. Cuma kalau jauh, nah itu yang saya ya udahlah ambil yang satu wilayah. Nanti dokter Alef tuh punya jawaban kenapa 3 karena satu wilayah cuma ada 3 gitu loh. Jadi kalau yang lain tuh nggak punya reasoning kenapa kita membatasi jumlah itu yang saya tuh sebenarnya khawatir teman-teman nanti pas presentasi di komen itu sih saya sebenarnya kenapa kok ngambilnya cuma segini nah itu yang saya khawatir ya padahal sih kan misal dokter istrinya ngomongnya 2 waktu itu juga dokternya bilang, padahal waktu itu juga nggak diomongin harus minimalnya berapa tapi giliran pada ngambilnya sedikit bahkan nggak 5 loh dok ngambilnya tuh lebih dari 5 itu juga di komen nah itu aja sih saya sih yang takutnya kawan-kawan nanti pas presentasi nanti jadi komen tapi kita udah terlanjur kerja kan gitu kan mau kita ulang lagi Baik udah dok. nggak bisa gitu karena itu sih yang khawatirnya gitu Baik dok. mungkin gitu aja Ya. nanti ya eh, kalau misalnya dokter Ardiana saya paham ya kalau nutri survei itu agak berat memang ya ya monggo lah dok kalau dokter Ardiana kalau misalnya memang sanggupnya cuma ngerjakan 3 nggak apa-apa sih dok karena memang nginput nutri survei itu emang takes time banget sih memang. Iya dok, terima kasih dokter. Iya, mungkin itu selamat melanjutkan pekerjaan teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Nanti kita Amin. ketemu lagi di pendampingan berikutnya. Ya. Sama ini, Dok, coba kita planning kapan kita ketemuan Boleh. Ovira pada ada waktu bulan apa ya saya sih yang mungkin kalau saya mungkin di minggu kedua Mei kayaknya dok baru bisanya ada minggu ini Boleh. saya masih agak ribet minggu depan juga Boleh. karena mau akreditasi Boleh kami dok. dok. Oke dokter. Kami ikut jadwal dokter dok. Kami ikut jadwal dokter. Nanti kami kan Kalau mumpung dia Mei, kami jadwal jaganya kami sesuaikan. ya dok nanti saya infokan ya dok ya saya kira-kira Ya. di tanggal berapa mulai udah bisa longgarnya gitu ya dok ya. Dok, biar Oke. jadi saat buat jadwal jaga kami sudah booking duluan Sorry, tanggal itu oke, untuk ya. kami tidak dapat jaga dok. Oke, oke, oke. Ya Baik, dok. Dok. Baik. Makasih Selamat banyak, Dok. Ini melanjutkan. ini saya print screen dulu deh, soalnya Ya. buat dokumentasi bimbingan ya. Kita kita foto dulu ya, Dok ya, buat dokumentasi pendampingan. Oke, makasih banyak dokter semua. Terima Saya kasih dokter. Sama-sama dokter. Terima kasih Terima banyak. kasih dokter. Terima kasih dokter. Izin lift ya Saya dokter. N ya Terima kasih dok. dokter. Ya, N. Assalamualaikum. Salam. Dokter Diana, dokter Ardiana, dokter Alif, dokter Dian, makasih semuanya. ya. Sama-sama. Sama.